Oke. Kita lanjut ya. Lanjut. Oke, sekarang kita komunikasi yang efektif. Nah, tadi kita udah bahas tentang komunikasi. Sekarang benar-benar kita bahas komunikasi. Nah, ini kata komunikasi berasal dari bahasa Latin. Itu komunis yang artinya membuat kebersamaan. Nah, atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Ya. Jadi kalau kita bekerja, kita komunikasinya kita lancar, kerjanya enak kan? Nah, paling tidak cuman pakai bahasa isyarat pun udah saling paham, udah saling tahu, udah saling ngerti. Ya. Jadi itu bentuk dari komunikasi kita. Ya. Kemudian komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan atau berita. Ya. Jadi kita lagi kerja di ini cuma ini udah paham. Kita cuma nunjuk doang dia udah paham. Itu apa? Komunikasi yang efektif, komunikasi yang mudah saling mengerti. Kalau kita sudah terbiasa, ya kan? Terus kemudian komunikasi dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan dan dapat berupa verbal maupun non-verbal. Ya, tadi pakai isyarat lah, pakai inilah, kan pakai tanda, contoh. Teman-teman, apalagi musim hujan nih. Kalau kita lagi ngemop, lagi ngepel di lobi terutama, ya kan? Di lantai dekat toilet atau apa? Pakai warning sign nggak? Kenapa pakai? Biar orang mengetahui kalau orang tahu. Itu adalah salah satu bentuk komunikasi. Teriak-teriak nggak kita lagi ngepel, bikin awas basah. Cuman kita naruh tulisan warning sign, taruh, kita ngepel, kita ngemop, orang bisa tahu bahwa kita lagi ngepel. Nah, itu salah satu bentuk komunikasi yang secara nggak langsung bahwa kita sudah ngomong, wih hati-hati, gue lagi ngepel nih bahasa dengan bahasanya sendiri. Nah, jadi itu warning sign harus selalu dibawa, harus ada. Kenapa? Kenapa harus ada? Kenapa harus bawa? Kenapa? Alat komunikasi sebagai alat komunikasi. Jadi tameng. Tameng. Alat komunikasi. Apa lagi? Sebagai alasan agar jika terjadi sesuatu hal ada alasannya. Alasan. Mencegah dari hal yang tidak diinginkan. Oke. Jadi semua itu ada dasarnya yang namanya prosedur kerja. Nah, kalau kita sudah menjalankan prosedur kerja atau SOP-nya, itu aman. Ya, ingat tahun lalu kalau kita tidak melakukan itu, bahaya nggak? Bahaya. Kita bisa kehilangan pekerjaan nggak? Bisa. Apalagi selain kehilangan pekerjaan, pidana. Kenapa? Pidana. Kenapa kok bisa dipidana? Menyebabkan jantung. Mengabaikan SOP. Jadi cuman gara-gara nggak seberapa yang kita kadang-kadang nggak dipikirkan, ya kan? Cuman gara-gara warning sign itu satu, kita bisa kehilangan pekerjaan. Yang kedua, kita bisa dipidana. Kenapa? Kenapa? Kalau misalnya yang jatuh, ada yang bahaya tadi, kemudian jatuhnya iya cacat total. Kalau misalnya cuma luka doang, kita minta maaf, kita obatin, oke. Tapi
Kalau misalnya yang menjadi cacat total, kemudian nggak terima sampai kita dituntut, iya kan? Mau nggak mau, kita harus memenuhi materinya. Kenapa? Kalau misalnya satu, dia udah kerjanya kehilangan kerjaan, sebulannya segini, wah, kita bisa ganti kan? Enggak. Apalagi jangan sampai meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia, ahli warisnya nuntut. Apa yang terjadi? Lalai karena apa? Lalai tidak menjalankan prosedur. Kalau sudah lalai, ya kan? Itu udah. Kita pikir panjang. Mau ribet sebentar apa ribet selamanya? Apapun yang kita lakukan, pengennya ribet sebentar aja udah. Pakai helm pengaman, ya ribetnya sebentar. Daripada nanti helmnya dilepas kecelakaan, kita kenapa-napa, selamanya enggak? Selamanya. Pikirkan itu. Yang namanya keselamatan nggak pakai negosiasi. Kalau negosiasi namanya apa? Jual beli, tawar menawar. Ya. Kalau keselamatan itu nggak ada negosiasi. Kenapa? Nggak ada di dalam kalender. Jadi tolong biasakan warning sign selalu. Mau sebentar kek, mau lama kek, mau apa, mending ditenteng ribet sebentar, taruh udah aman. Daripada tadi yang jatuh sampai meninggal dunia, ahli warisnya nuntut, ribet selamanya. Kehilangan kerjaan, masuk penjara, ya kan? Kalau sudah begitu, akibatnya berentet. Semuanya susah. Bukan kita sendiri, keluarga kita, ya kan, saudara kita, semuanya. Itu yang harus dipikirkan buat teman-teman. Ya. Jadi cuman gara-gara warning sign. Satu. Ya. Itu ini untuk komunikasi kita terputus karena nggak ada warning sign. Gue tahu lo lagi ngepel, gue kan nggak tahu. Yang lewat gue kan nggak tahu ngepelnya dari situ. Bisa berdebat, bisa marah, bisa apa? Kita bisa celaka. Ya. Oke, terus kemudian komunikasi efektif dari dua istilah, yaitu komunikasi dan efektif. Komunikasi adalah proses penyampaian atau berbagi informasi. Ya. Jadi berbagi informasinya apa tadi, ya kan? Jadi melalui lisan, apa yang kita pembagian tugas kerja atau yang harus dilakukan apa, nah itu bisa dilakukan seperti itu. Kemudian efektifnya artinya membawa hasil apa yang kita inginkan, ya kan? Apa yang hasilnya supaya kerja kita bagus, kita kerja bersih, ya kan? Apa yang dilakukan. Leader, supervisor atau pimpinan kita atau atasan kita ngasih briefing, ngasih apa, ya lakukan. Buat siapa? Itu dalam bentuk komunikasi, menyampaikan informasi, ya kan? Apa yang harus kita lakukan. Kemudian setelah kita lakukan, ingat feedback. Jangan kalau habis kerja, habis apa, nggak ada feedback tuh. Kalau misalnya atasan pimpinan kita nggak negur, lu gimana sih kerja? Udah belum? Nah, sama nih teman kita, bukan masalah kerjaan doang. Kalau kita lagi komunikasi, kita lagi jalan-jalan aja, lagi pergi. Kalau kita nggak ada komunikasi, kita pergi bareng-bareng, nggak ada komunikasi, was-was gak? Nanyain gak? Lu sampai di mana sih? Oh, kelihatan. Nah, kalau komunikasi, kalau kelihatan, oh kelihatan, itu jalan untuk komunikasi. Kalau kita nggak lihat komunikasi, tuh gue beli bensin dulu, gue ini jelas. Temennya pun enak, tenang. Ya, sama di tempat kerjaan pun kayak gitu. Kalau komunikasinya baik, semua bisa berjalan dengan baik.
hasil atau kinerja kita juga akan maksimal. Kemudian ini pengertian komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah supaya tersampaikan gagasan atau pesan dan perasaan dengan cara yang baik dalam konteks sosial yang baik pula. Nah, jadi sama teman, ya kan, bekerja, ya kan, nggak ada gontok-gontokan lagi, nggak ada apa, kita kerja yuk bareng-bareng kerja, gajiannya sama, harinya sama, duitnya sama, ngapain ribut, sama-sama di sini, ya. Terus kemudian proses komunikasi. Nah, di sini pesan, ya, pengirim pesan, kemudian dari arahnya ke pesannya apa sih? Ya contoh di grup WA grup ada kan? Tentang kerjaan. Ada. Nah, itu secara nggak langsung pimpinan atau atasan kita menyampaikan. Kemudian di situ yang kadang kita lupa itu adalah feedback atau responnya. Tolong buat teman-teman, kalau misalnya kita terima pesan, kalau kita sudah baca, tolong direspon. Itu adalah ciri dari kita sendiri. Kalau kita masa bodoh, kira-kira kalau kita memposisikan, kemudian kita kirim pesan terus dicuekin, kira-kira kesel nggak? Parah nggak? Nah, jadi apa? Dibalik. Jadi bagaimana itu akan berbalik sama kita sendiri. Nah, lo aja nggak pernah respon, lo mau respon gimana? Benar nggak? Paling tidak kita tunjukkan bahwa komunikasi kita baik. Apapun itu, ya tolong direspon dulu lah. Ya, mau bisa jawab atau enggak, mau bisa dikerjain atau enggak, yang penting respon dulu. Bro, ntar dulu ya, gue lagi kerjain ini. Berarti apa? Ada komunikasi. Berarti tidak berharap buru-buru. Karena apa? Dia sedang melakukan pekerjaan yang lain. Kalau kita diem aja, apa segala macam, pasti lihat, wah enggak, belum dikerjain, tahu-tahu dia lagi ngerjain ini. Nah, wajar kalau misalnya lama terus domelin. Karena apa? Komunikasinya jelek. Kalau kita komunikasi, Pak maaf saya lagi ngerjain ini ya, Pak maaf saya lagi ngerjain ini. Ada respon, oh iya, yaudah ntar setelah itu ya, baru ke sana. Berapa lama lagi? Kan gitu. Jadi itu bentuk komunikasi yang baik. Sama pacar aja begitu, bener nggak? Kalau pacarnya nggak ada komunikasi, udah dijemput, udah apa, gitu kan? Nggak nongol-nongol, bete nggak? Bete. Iya. Sama, nggak punya pacar. Ya, dia nggak punya pacar soalnya, jadi nggak bisa jawab. Mas tanya juga. Nih Pak, pacarnya banyak nih. Oke, nah kemudian efektivitas komunikasi verbal dan non verbal. Ya, jadi ini 55% itu pesan. Ini tulisannya hitam soalnya jadi nggak kelihatan. Ya. Nah, ini aja data di atas menunjukkan aspek nonverbal memainkan peran besar. Ya, jadi banyakkan itu nonverbal. Ya, jadi dengan demikian komunikasi efektif itu menyangkut isi dan cara apa yang dikatakan dan bagaimana mengatakannya. Nah, jadi tergantung kita. Kalau misalnya komunikasi itu diterima baik atau tidaknya. Kadang-kadang ini yang sering terjadi. Anggapannya orang lain tuh udah tahu
orang lain tuh tahu apa yang dipikirkan oleh kita. Benar nggak? Benar. Sehingga komunikasinya tuh nggak tahu kemana. Pikirnya itu yang dipikirkan oleh kita, anggapannya, lawan bicaranya, lawan itunya tahu apa yang kita omongin nih. Apa yang kita pengen omong itu udah tahu. Belum tentu. Jadi kalau kita misalnya pengen ngomong, mau jalan mau bersihin pendopo, iya. Nah, contoh, nanti ada 3 orang bersihin pendopo ya, tapi tidak dikasih tugas bersihinnya yang mana, terus kemudian apa yang akan dibersihkan, terus kemudian alatnya apa aja yang dibutuhkan. Nah, itu yang harus dikomunikasikan. Jadi kalau misalnya dijelaskan di depan, kalau misalnya kita komunikasi itu jelaskan dulu di depan. Kenapa? Tidak semua orang tahu otak atau pikiran kita yang akan disampaikan. Nah, kenapa sesama teman, sama keluarga, sama saudara itu nggak nyambung, yang ada ribut? Karena apa? Begitu, namanya miskomunikasi. Jadi nggak nyambung apa maksud dan tujuannya, ya kan? Kenapa? Salah pengertian. Itu yang terjadi. Maksudnya apa, ya kan? Karena kita salah ngomongnya, salah komunikasinya, akhirnya salah. Begitu kita lihat kok salah, apa yang lo bersihin? Benar nggak? Jadi jangan salahkan orang yang melakukannya. Kita benar dulu, benar nggak ngomongnya, benar nggak perintahinnya. Nah, itu. Sama anak sendiri kadang-kadang begitu nggak? Iya. Itu ngomongnya apa, disuruh apa? Karena apa? Kita ya yang salah. Karena apa? Pikiran kita tuh dia udah ngerti, udah tahu. Ya. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran atau hambatan berkomunikasi. Nah, contohnya pengetahuan. Tidak semua orang pengetahuannya sama. Benar nggak? Kemudian pengalamannya sama nggak? Tidak. Kemudian intelijensinya sama nggak? Beda. Ya kan? Kepribadiannya sama nggak? Beda. Budayanya beda nggak? Beda. Biologisnya sama nggak? Sama Beda. Beda lah. Ya kan? Kelainan mulut juga beda. Ya. Ini adalah yang merupakan hambatan ya berkomunikasi. Ya. Jadi perbedaan ini itu yang membuat kita lebih tahu, oh si A harusnya begini komunikasinya, si B harusnya begini. Padahal sama pekerjaan yang sama, tapi komunikasinya atau caranya yang beda. Karena apa? Ini. Ingat. Benar nggak? Benar. Anak yang gede sama yang kecil, kita nyuruhnya sama, ya kan? Tapi caranya berbeda, komunikasinya berbeda. Si A harusnya begini yang jelas, si B baru ngomong, dia udah paham, udah ngerti. Bener nggak? Benar. Itu yang terjadi. Jadi jangan disamakan, karena semua orang itu berbeda. Ya, jangan marah-marah terus sama anaknya, nggak boleh. Kenapa? Berbeda anak si A, si B, si C. Ya, anak ke-1, ke-2, ke-3. Anaknya berapa? Ya,
paling tidak itu penyampaiannya gitu loh. Ya, jadi ini pun sama buat teman-teman, ya kan? Buat teman-teman, ya kan? Itu pun sama. Jadi jangan sampai kita nggak tahu nih si A karakter si A gimana, si B gimana. Karena kita tahu belajar, ya kan? Karena kita tahu, kalau sudah tahu itu karena apa? Karena belajar kita. Kalau kita nggak belajar, kita nggak akan tahu si A, si B, si C-nya itu gimana. Jangan anggap semuanya sama. Emang nggak pernah marah? Nggak pernah lah. Orang sehari-hari di sini. Bener nggak? Ya, oke. Kemudian teknik komunikasi yang efektif. Ya. Ini mendengar dengan aktif. Jadi, kalau ada yang ngasih tahu, ngasih apa, dengerin dulu. Kadang-kadang di teman-teman, orang yang ngasih tahu tuh belum selesai, udah komentar dulu, kan? Sehingga apa? Itu merusak komunikasi. Jadi penyampaiannya apa, yang dimaksud apa, sehingga seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya itu dengerin aja dulu, dengerin tugas kita itu pendengar setia. Udah dengerin dengan seksama apa maksud dan tujuannya. Disuruh apa kita apain. Ya, dengerin, jangan langsung komentar. Dengerin dulu supaya tahu tujuan dan maksudnya apa yang harus dilakukan. Ya. Kemudian terampil dalam berbicara. Ya. Artinya di sini, ya, kita jangan diem aja. Jadi kita tahulah kita menghadapi pegawai ini seperti apa, kemudian pegawai ini seperti apa. Dan itu yang akhirnya kalau kita tahu, ya kan, kita bisa terampil. Kemudian gaya bicara, ya kan. Semua orang pun sama. Gaya bicaranya pasti berbeda-beda. Ada yang selebor, ada yang tegang, ada yang ya biasa aja. Itu pasti ada. Karena apa? Nggak biasa. Ya. Terus kemudian ciri-ciri komunikasi tidak efektif tadi. Nah, bertele-tele, malu-malu, bilang apa-apa udah marah-marah. Ada? Ada. Maksud yang disampaikan tidak jelas, ya kan? Maksudnya apa? Tindakannya apa? Kemudian tersembunyi maksud pesan. Jadi nggak to the point. Jadi pakai perumpamaan, pakai apa yang kita nggak paham. Ada. Ada. Sama pacarnya dia. Iya. Ya. Jadi kemudian satu arah, ya, satu arah doang komunikasinya, nggak nyambung, ya kan? Tidak responsif, tidak nyambung, tidak terbuka, ya, main tutup-tutupan. Jadi apa? Nggak tahu. Ntar apa bilang? Ya gue nggak tahu, gue mau kasih tahu, tanya aja yang mana. Akhirnya begitu, karena apa? Ketidak terbukaan. Ya. Apalagi nih keluarga. Jadi lebih baik terbuka, terlebih baik ngomong. Nah, sekarang gini, kalau supervisor minta apa teman-teman, mau apa teman-teman, tapi nggak ngomong, tahu nggak supervisor? Nggak tahu. Udah ngedumel aja di belakang, ya kan? Ngedumel aja, masalah kerjaan lah, masalah ini lah ngomong, tapi nggak mau ngomong. Tahu nggak? Nggak. Kira-kira bisa dibenerin nggak? Nggak. Bisa direalisasikan nggak? Nggak. Ibu-ibu kalau pengen sesuatu, pengen facial apa, minta sama lakinya, ngomong kagak, ini kagak. Beli sendiri ya? Kasihan kan? Nah, jadi apa? Itu intinya komunikasi. Ya,
komunikasiin dengan baik, ya kan? Jadi jangan ngegrundel di belakang, ngomong di belakang, tahu-tahu nggak tahu tuh supervisor gua, ya kan? Gini diomongin, ya kan? Tapi nggak ngomong, pada tahu supervisor. Kalau kalian ngomong, kalau ada apa buat kinerja, buat kebaikan di sini, apa salahnya? Pak, saya punya ide. Pak, punya ini. Jangan ngegrundel di belakang. Cemen. Men. Apa itu? Cemen. Profesional kita kerja, sama-sama kerja. Gua ada begini, gua unek-unek begini, gua ngomongin. Ya kan, Pak, sama-sama. Gue ada waktu nggak, Pak? Ya kan? Saya mau ngomong begini, masalah kerjaan begini, Pak. Kalau selama masalah kerjaan, nggak ada masalah. Ya kan? Asal jangan masalah pribadi aja ya, Pak. Ya, itu di luar. Ya, pretext. Ya. Oke, kemudian membangun komunikasi yang efektif dalam tim. Ya, jadi tadi trust, kepercayaan. Ya, jadi kalau kita nih berhubungan, ya kan, teman dengan teman sesama, ya kan, kalau kita saling percaya, saling terbuka, enak. Enak. Kedepannya bisa langgeng apa? Kalau udah nggak percaya, ya kan, nggak terbuka, apa yang mau dilakuin? Benar nggak? Betul. Betul. Apa yun? Itu. Lagi meluapkan lagi ngomong. Saya yang ngomongin, jadi dia susah pengen ngomong. Saya ngomongin. Ya, saya lihat mukanya aja, sampai merah mukanya. Ya. Oke. Kemudian, ya, terbuka dan jujur. Ya, ini adalah kalau kita komunikasi, gue lagi nggak enak badan nih, ya kan? Gue lagi nggak enak badan bener-bener. Kalau nggak percaya gue lihat deh, ya kan? Ngomong, ya kan? Mana tahu kalau lo sakit, lo apa? Taunya kalau nggak ngomong, taunya kan lo kerja, lo masuk kerja, ya kan? Lo kerjain dong, kan taunya begitu. Tapi kalau lo lagi sakit, lo ada kelihatan mukanya, tapi lo nggak ngomong, tahu nggak? Nggak tahu. Yang ada apa? Wah lo, ya kan? Yang ada diomongin terus. Karena apa? Nggak ngomong, ngumpet, ya kan? Nah, itu. Kemudian pahami gaya komunikasi setiap orang. Ya, jadi tadi cara komunikasi pasti berbeda, menghadapinya pun berbeda-beda. Si A dengan si B, ya caranya pasti akan berbeda. Ya, jadi pelajarilah itu. Ya, terus kemudian sampaikan informasi dengan jelas dan spesifik. Ya, tadi yang jelas. Kalau kita ngomong gak usah berbelit-belit. Ya, udah ada orang satu pengennya to the point, artinya langsung ke permasalahan. Ada orang yang pengennya dikasih tahu dulu, nih ntar begini masalahnya begini. Ada, ya kan? Jadi itu kita harus mengetahui ya, supaya apa? Komunikasinya lebih menopang. Dengarkan dan pahami setiap pesan dan beresponlah dengan baik, dengan tepat. Ya. Jadi tadi yang saya berkali-kali, kalau misalnya itu dengerin dulu. Apapun itu dengerin dulu. Apalagi ada yang nyuruh, ya kan, dari pegawai apa nyuruh kita. Kadang-kadang kan ada nggak? Ya. Kita dengerin. Kalau misalnya kita udah paham, bisa tanyakan berulang, Pak, maksudnya begini ya Pak. Bapak pesennya ini ya. Diulang dari kitanya. Berarti apa? Oh, iya.
Kalau sudah paham, udah itu boleh. Tapi kadang-kadang kan dari apa? Titip pesan, kemudian main, siap Pak, siap aja tuh. Pas udah jalan, sanduk dia lupa, ya. Mau ngomong lagi, mau nanya lagi, malu. Benar ya? Sendiri. Bingung sendiri ya? Iya. Apa yang harus dilakukan? Ya? Mau nanya lagi malu. Malu ya. Apa yang harus dilakukan? Dirubah Pak. Apanya yang dirubah? Dirubah Pak. Malu aja. Mulai dia lagi. Gunakan dulu dengan baik. Iya, gitu ya. Jadi itu yang terjadi. Jangan sampai kita seperti itu. Oke, kemudian etika berkomunikasi. Panggillah dengan menyebutkan nama orang tersebut. Ya, lebih baik. Misalnya Pak Adam, Pak izin, Mas Bapak baperan banget ya. Iklan itu. Iklan apa? Gojek. Ya, jadi kita bisa tahu ya, karena apa? Kalau kita tahu namanya, ya kan, berarti apa? Oh, dia memperhatikan saya, istilahnya gitu. Ya, kalau orang yang sudah memperhatikan, berarti dia punya apa? Nilai. Oh iya. Terus kemudian lakukan kontak mata. Tapi jangan ngedit nih. Ya, Pak, kasih kode. Gitu, kan? Kodenya apa maksudnya nih? Kan gitu. Ya. Jadi itu lebih baik. Karena apa? Kalau kita bertatapan dengan pegawai di sini, komunikasi yang baik, ya kan? Jadi supaya dapat feel-nya, supaya kita tahu karakter yang nyuruh, yang ngasih pesan ke kita tuh merasa dihargai, dan mereka pun tahu karakter kita. Kalau dia belajar, oh karakter si A seperti ini, karakter si B seperti ini. Nah, itu ya. Kemudian volume dan kecepatan bicara disesuaikan situasi. Jangan keras doang, tapi salah. Allah Akbar. Sholat. Sholat lagi sih. Udah selesai. Udah selesai. Iya, Pak. Ya, lanjut lagi. Sholat udah selesai. Tapi Kita lagi 5 slide, 6 slide. Ya. Jam 12 selesai kok. Nah, udah langsung. Ya, kita terusin ya. Ajannya udah. Ya. Jam 12 selesai. Ayo Pak, lanjut aja Pak. Ya. Oke. Kemudian tadi hindari memotong pesan. Nah, tadi kita udah bicarain jangan kita memotong pesan. Kita dengerin. Itu yang paling penting. Kenapa? Kita buat paham apa yang dipesankan oleh si pengirim pesan. Ya. Contoh komunikasi. Pak. Aduh, Iya. Nah, ya, dia bilang, oke Pak, tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bapaknya bingung. Waalaikumsalam. Mau oh, Karena apa tadi? Ya, kok mangkok ya Bang? miskomunikasi. gimana tuh kesalahan? Tadi feedback atau konfirmasi. Tadi kalau kita suruh
kita sampein, Bapak tadi pesennya ini ya, gitu loh. Jadi jangan sampai nggak ada feedback dari kitanya. Anggapan orang yang kalau tidak ada feedback dari kita, pasti dia menerimanya, oh yang disuruh udah paham, udah ngerti. Jadi kalau misalnya belum paham, ngomong aja, nggak usah malu. Ditanya paham Pak. Begitu balik salah. Yang ada apa? Diomelin kita. Ya. Terus kemudian, jadi yang 6 itu semangka atau susu? Contoh nih tadi. Susu. Nah, Pak, tolong ke pasar beli buah semangka. Kalau ada susu ambil 6. Oh, ada susu. Oh, ada susu ngambil makan. Makanya kalau misalnya kita ngomong, ya kan, dengerin dulu, ya kan. Kadang-kadang karena apa? Yang disebut yang pertamanya, Iya. yang kadang kita nganggapnya itu, Iya. yang tahu, yang didengar oleh kita itu yang pertama, apalagi laki-laki. Ya. Pernah tuh. Ya, itu yang pertama. Akhirnya anggapannya dia beli semangkanya 6, susunya nggak dibeli. Susunya. Susu ya. Susu. Tuh, permasalahan yang disebabkan oleh buruknya komunikasi. Buat teman-teman. Jadi komunikasi itu sangat penting. Ya. Jadi kalau misalnya ada apa, mau diomongin aja sama suaminya, pacarnya, atau istrinya, atau anaknya, benar nggak? Itu komunikasi. Bagaimana komunikasi kita benar? Kalau komunikasi kita jelek, ya ribut terus. Itu gontok-gontokan. Udah kerjaan lu nggak bener, gini gitu. Nah, karena apa? Kitanya coba koreksi. Komunikasi kita udah bener atau belum? Nah ini mari proaktif memberikan konfirmasi atau feedback. Nah tadi mengulang ucapan lawan bicara, bener nggak? Gitu. Terus kemudian memberikan usulan kalau misalnya ada hal yang kita yakini lebih baik. Ya. Jadi itu. Kadang-kadang komunikasi ini akan merusak dari semuanya. Karena apa? Komunikasi kita tidak baik. Jadi hormati lawan bicara kita, kemudian beranikan diri untuk memastikan. Ya, tadi malu, buang malunya. Jangan sampai maluin. Jadi kalau kita misalnya itu beranikan diri, Pak, maksudnya begini ya Pak. Nah. Terus kemudian informasi yang kamu terima, ya kan, upayakan sederhana untuk meminimalisir komunikasi. Nah ini minim miskomunikasi sama dengan meningkatkan produktivitas. Ya. Jadi kalau kita nggak salah di komunikasinya, ya kan, sesama teman kerja apa segala macam, produktivitasnya meningkat ya, meningkat. Hasilnya lebih baik, kerjanya nggak usah gontok-gontokan, udah kerja sama, semua kerja sama. Keren. Ya. Terus kemudian komunikasi bertujuan memastikan pesan yang disampaikan oleh komunikator dimengerti oleh orang. Ya, tadi. Jadi jangan beranggapan orang lain itu tahu apa yang kita pikirkan, apa yang kita omongin tuh udah tahu. Ya. Mendengarkan orang yang sedang berbicara di depan kita adalah sikap terpuji dan beradab. Jadi sama temen lagi ngobrol apa, main handphone, ya kan? Kayak nggak dianggap, ya. Coba seandainya dibalik, kalau kita lagi ngomong sama temennya, kemudian temennya itu lagi main handphone, kitanya gimana responnya? Kesel.
Nah, gua lagi ngomong sama lu. Paling gitu kan. Bener ya? Akhirnya begitu terucap. Tampung. Oke. Terima kasih Pascal dan Bella. Mahasiswa mungkin ada dokumentasi? Iya, bukan. Ya. Terima kasih.